Anda merasa takut tanpa alasan yang jelas, jantung berdebar, napas pendek, tubuh tegang siaga. Padahal Anda tahu secara rasional tidak ada bahaya, tapi tubuh Anda tidak percaya. Di dalam kepala Anda, tepat di balik mata, ada struktur kecil berbentuk almond, tidak lebih besar dari ujung ibu jari Anda. Namanya amigdala. Ia adalah alasan mengapa kadang tubuh Anda tahu sesuatu yang pikiran Anda tidak mengerti. Bayangkan nenek moyang kita, jutaan tahun yang lalu, duduk di sekitar api, dikelilingi kegelapan hutan. Setiap suara gemerisik bisa jadi predator. Mereka yang bisa mendeteksi bahaya paling cepat, yang tubuhnya bereaksi dalam sepersekian detik, merekalah yang bertahan hidup. Dan yang selamat itulah yang menurunkan gen kepada kita. Amigdala Anda adalah warisan evolusi itu. Ia memiliki jalur super cepat, hanya 12 milidetik dari telinga Anda ke alarm darurat. Lebih cepat dari kedipan mata, bahkan lebih cepat dari pikiran sadar. Inilah mengapa ketika Anda melihat bayangan di pojok mata pada malam hari, jantung Anda sudah berdebar sebelum otak berpikir. Padahal itu hanya jaket yang tergantung. Amigdala tidak peduli akurasi, ia peduli kecepatan. Prinsipnya sederhana. Lebih baik salah mengira tali sebagai ular daripada mengira ular sebagai tali. Yang pertama, membuat Anda terlihat bodoh. Yang kedua, membuat Anda mati. Amigdala adalah penjaga yang tidak pernah tidur. Bahkan saat Anda tertidur pulas, ia tetap memindai lingkungan untuk ancaman. Tetapi seperti penjaga yang terlalu waspada, kadang ia melihat bahaya yang tidak ada. Sekarang bayangkan seorang anak yang seharusnya merasa aman, tetapi ia merasa tidak aman. Anak yang belajar bahwa rumah, tempat seharusnya paling aman, bisa menjadi tempat paling berbahaya. Setiap kali pintu terbuka, ia tidak tahu apakah akan ada pelukan atau pukulan. Amigdala anak itu belajar dengan sempurna, tapi ia belajar pelajaran yang salah. Ia belajar bahwa dunia itu selalu berbahaya. Bau alkohol sama dengan bahaya. Suara langkah kaki berat berarti siap lari. Nada suara tinggi adalah ancaman akan datang. Bahkan kehadiran orang dewasa adalah ketegangan. Bertahun-tahun kemudian, ketika sudah dewasa, sudah aman, sudah kuat, sudah bebas. Tapi tubuhnya tidak tahu itu. Amigdalanya masih beroperasi dengan program lama. Ketika seseorang berbicara dengan nada sedikit keras, jantung langsung berdebar. Ketika ada konflik kecil, ada dorongan untuk kabur. Ketika harus masuk ruangan penuh orang, serangan panik. Dan bagian yang paling menyakitkan, pikirannya berkata, tidak ada bahaya, tapi tubuhnya berteriak, bahaya. Ini adalah perang antara pikiran dan tubuh, dan dalam perang ini, tubuh hampir selalu menang. Tetapi, ada sisi lain dari cerita ini, sisi yang menakutkan, namun juga menakjubkan. Pernahkah Anda dengar cerita ibu yang mengangkat mobil untuk menyelamatkan anaknya yang terjepit? Atau seseorang yang melompati pagar 2 meter ketika dikejar bahaya? Anak kecil yang mengangkat meja besar saat harus melindungi diri. Ini bukan cerita dongeng. Ini nyata. Dan ini adalah amigdala yang melepaskan batas. Dalam kondisi normal, otak Anda membatasi kekuatan otot. Ini disebut sensor, seperti pembatas kecepatan pada mesin. Alasannya, untuk melindungi Anda. Jika Anda menggunakan 100% kekuatan otot, Anda bisa merobek tendon sendiri, mematahkan tulang sendiri. Tetapi, ketika amigdala mendeteksi,
ancaman antara hidup dan mati, sensor ini dilepas. Korteks prefrontal bagian yang berpikir, yang ragu, yang membatasi, dimatikan. Dan yang tersisa adalah kehendak murni untuk bertahan hidup. Dari perspektif spiritual, ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk. Petunjuk tentang siapa Anda sebenarnya. Ketika semua batasan pikiran lenyap tentang kekuatan yang selalu ada dalam diri Anda, hanya saja biasanya tersembunyi di balik ego yang mengatakan, "Saya tidak bisa." Dalam tradisi spiritual timur, diajarkan bahwa manusia memiliki pusat-pusat energi, cakra, 7 titik dari dasar tulang belakang hingga puncak kepala. Dari survival hingga transendensi, dari materi hingga spirit. Dan amigdala, ia adalah gerbang. Gerbang antara kesadaran tinggi dan survival purba. Ketika bahaya datang, energi turun dari kepala ke perut, dari pikiran ke insting. Cakra atas menutup, cakra bawah menyala. Anda tidak lagi berpikir, Anda menjadi kehendak murni untuk eksis. Ada 2 jalan menuju ketiadaan ego. Pertama, jalan naik melalui meditasi, energi naik ke cakra mahkota. Ego larut dalam kedamaian universal. Kedua, jalan turun melalui survival ekstrem. Energi turun ke cakra akar. Ego larut dalam kehendak murni. Kedua jalan menciptakan kebebasan dari narasi pikiran, tetapi kualitasnya sangat berbeda. Satu adalah damai, satu adalah kekuatan mentah. Dan kebanyakan orang dengan trauma, mereka pernah dipaksa turun dengan cara yang menakutkan. Mereka pernah melihat kekuatan itu. Mereka pernah kehilangan kontrol, dan sekarang mereka takut. Bukan pada dunia luar, mereka takut pada versi diri mereka sendiri yang bisa muncul lagi. Takut pada monster dalam diri yang sebenarnya bukan monster, tetapi kekuatan yang belum dijinakkan. Jadi, apa jalannya? Bukan mematikan amigdala, itu mustahil dan berbahaya. Bukan mengabaikan ketakutan, itu hanya membuat Anda tumpul. Bukan memaksa diri berani dengan menekan trauma, itu hanya membuat luka lebih dalam. Jalannya adalah integrasi, mengajarkan gerbang untuk terbuka 2 arah. Turun ketika perlu, dengan kesadaran, bukan kecelakaan. Naik ketika aman, dengan kepercayaan, bukan paksaan. Ini membutuhkan praktik seperti zikir atau meditasi yang membawa kesadaran ke tubuh. Pernapasan yang berbicara langsung ke sistem saraf, terapi yang memproses trauma dengan aman, gerakan yang melepaskan energi yang terperangkap, dan yang terpenting adalah kasih sayang. Kasih sayang untuk bagian diri yang takut, untuk penjaga yang terluka, untuk kekuatan yang belum dipahami. Bayangan yang Anda takuti bukan musuh. Ia adalah bagian dari Anda yang lahir untuk melindungi, yang pernah menyelamatkan hidup Anda, yang masih mencoba menjaga Anda aman hanya dengan cara yang tidak lagi sesuai. Tugasnya bukan menghancurkannya, tugasnya adalah berteman dengannya, mengenalnya, mengintegrasikannya, sehingga kekuatan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sekutu dalam perjalanan Anda. Jadi, ketika Anda merasa takut tanpa alasan, ketika jantung berdebar dan tubuh tegang, ingatlah, itu bukan kelemahan, itu bukan bukti bahwa Anda rusak. Itu adalah amigdala Anda, penjaga purba yang melakukan tugasnya. Dan dengan pemahaman, praktik, kasih sayang, Anda bisa mengubah hubungan ketakutan itu. Bukan mengalahkannya, tetapi memahaminya. Dengan mengintegrasikannya dan menjadi utuh.
Karena keberanian sejati bukan tentang tidak pernah takut. Keberanian sejati adalah merasakan ketakutan, mengenali kekuatan di baliknya, dan memilih untuk tetap hadir. Itulah jalan dari amigdala yang terluka menuju hati yang utuh. Gerbang antara ketakutan dan kebebasan bukan di luar diri Anda. Ia ada di dalam, menunggu untuk dibuka dengan kesadaran.